Assalamualaikum, selamat datang di channel Belajar AKM. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap dalam kondisi sehat ya, biar makin semangat untuk belajar. Pada video kali ini, kita akan belajar materi pelajaran matematika kelas 7 SMP semester 2, yaitu tentang perbandingan. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, silakan subscribe channel Belajar AKM untuk mendapatkan pembahasan soal yang lainnya. Oke, sudah siap untuk belajar ya? Siapkan alat tulis teman-teman, dan kita mulai kerjakan soalnya. Sebelum memulai mengerjakan soal, kita perlu tahu dulu bahwa perbandingan itu ada dua macam ya. Pertama, ada perbandingan senilai, kemudian ada perbandingan yang tak senilai. Nah, apa perbedaan keduanya? Kita akan jabarkan lebih jelas lagi di contoh soal berikut. Oke, soal yang pertama, dalam suatu kelas terdapat 36 siswa. 15 orang diantaranya merupakan siswa putra. Perbandingan banyak siswa putra dan siswa putri adalah... Oke, pada soal pertama yang ditanyakan adalah perbandingan banyak siswa putra dan siswa putri. Jumlah siswa putra adalah 15 orang ya. Kita tulis di sini 15 orang. Kemudian jumlah siswa putri, nah di sini ada total seluruh siswa yaitu 36. Untuk mengetahui jumlah siswa putri, maka total seluruh siswa 36 dikurangi jumlah siswa putra yaitu 15 orang. Sisanya adalah 21 orang siswa putri. Oke, kemudian untuk menentukan perbandingan keduanya, maka kita tulis jumlah siswa putra per jumlah siswa putri sama dengan jumlah siswa putra ada 15 orang ya. Kemudian jumlah siswa putri 21 orang. Nah, ini bisa disederhanakan ya, masing-masing dibagi dengan 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5 ya. Kemudian 21 dibagi 3 sama dengan 7. Jadi, perbandingannya adalah 5/7 atau dapat dituliskan 5/7. Pilihan jawabannya adalah yang bagian D. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 2. Sebuah kendaraan dapat menempuh jarak 24 km dengan bensin 2 liter. Bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 60 km adalah... Oke, jadi pada jarak 24 km, membutuhkan bensin sebanyak 2 liter. Nah, pada jarak yang lebih jauh lagi, yaitu 60 km, berapa jumlah bensin yang dibutuhkan? Atau kita tulis di sini sebagai X ya. Jika kita perhatikan jarak tempuhnya dari 24 km ke 60 km, ini semakin bertambah ya. Nah, begitu juga dengan jika pada 24 km membutuhkan 2 liter bensin, maka kalau jarak tempuhnya semakin bertambah, bensinnya juga semakin bertambah ya. Nah, artinya pada soal berikut merupakan soal tentang perbandingan senilai. Nah, untuk menghitung perbandingannya, maka dapat dituliskan 24/60 sama dengan 2 liter per X. Nah, untuk menghitung perbandingan berikut, maka teman-teman bisa menghitungnya menggunakan perkalian silang. Tetapi ingat, untuk memudahkan dalam menghitung, perlu disederhanakan terlebih dahulu. Jadi misalkan 24 dengan 60 ini bisa disederhanakan ya, masing-masing dibagi dengan 12. 24 dibagi 12, hasilnya adalah 2 ya. 60 dibagi 12 sama dengan 5. Nah, ini bisa ditulis ulang 2 per X. Baru setelah ini bisa dilakukan perkalian silang. 2 dikali X sama dengan 5 dikali 2, 10. X sama dengan 10 per 2. Hasilnya adalah 5 liter. Jadi, jumlah bensin yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 60 km adalah 5 liter. Pilihan jawabannya adalah yang bagian C. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 3. Satu lusin baju dibeli dengan harga Rp480.000. Maka harga 15 baju yang sama adalah... Oke, jadi satu lusin baju atau 12 baju ya, harganya adalah Rp480.000. Jika ada 15 baju, artinya jumlah bajunya semakin bertambah, maka
total harganya juga semakin bertambah ya. Nah, artinya soal berikut merupakan soal tentang perbandingan senilai. Oke, untuk menuliskan perbandingannya sama dengan soal yang sebelumnya, yaitu kita tulis 12 per 15 sama dengan 480.000 per X. Nah, ini biar lebih mudah untuk menghitung perbandingannya, maka bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. 12 bisa dicoret dengan 48 ya, 12 dibagi dengan 12 hasilnya adalah 1. Kemudian 48 dibagi 12 hasilnya adalah 4 ya. Nah, jadi bisa ditulis ini 1 per 15 sama dengan 40.000 ya, yang ini ya, 40.000 per X. Nah, tinggal dikali silang, X dikali 1 sama dengan 15 dikali dengan 40.000. X sama dengan 15 dikali 4, 60, ditambah nolnya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Hasilnya adalah Rp600.000. Jawabannya adalah yang bagian B ya teman-teman. Oke, mudah ya, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 4. Dalam 15 hari, seorang pengrajin dapat membuat 18 pasang sepatu. Jika ia menerima pesanan 24 pasang sepatu, maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pesanan adalah jadi ada 15 hari untuk menyelesaikan 18 pasang sepatu. Jika seorang pengrajin tersebut akan membuat 24 pasang sepatu, artinya jumlah sepatunya semakin bertambah ya. Maka jumlah hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 24 sepatu tersebut semakin bertambah ya. Nah, sehingga soal nomor 4 berikut merupakan soal tentang perbandingan senilai. Nah, untuk menghitung perbandingannya kita tulis 15 per X ya, ini yang akan kita cari sama dengan 18 per 24. Nah, ingat, sebelum melakukan perkalian silang agar lebih mudah, kita sederhanakan terlebih dahulu. 18 dan 24 bisa dicoret ya, masing-masing dibagi dengan 6. 18 dibagi 6 sama dengan 3 ya. 24 dibagi 6 sama dengan 4. Nah, ini ditulis ulang 15 per X. Oke, baru setelah itu bisa kita lakukan perkalian silang. Jadi 15 dikali 4 sama dengan X dikali 3. 15 dikali 4, 60 ya. Ini 3X, sehingga X sama dengan 60 dibagi 3. Hasilnya adalah 20 hari. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 24 pasang sepatu adalah 20 hari. Jadi soal nomor 4, pilihan jawaban yang tepat adalah yang bagian B. Oke, mudah ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 5. Perbandingan uang Ali dan Dani adalah 5 banding 7. Jika jumlah uang mereka adalah Rp600.000, maka jumlah uang Ali adalah, soal nomor 5 masih tentang perbandingan. Nah, yang ditanyakan di soal adalah jumlah uang Ali. Untuk menentukan jumlah uang Ali, kita bisa menggunakan rumus berikut ya. Jadi ditanya dibagi dengan info kata-kata dikali dengan info angka. Nah, yang ditanya itu apa? Yang ditanya adalah jumlah uang Ali ya. Nah, di soal disebutkan bahwa jumlah uang Ali dalam perbandingan tersebut sebagai 5 ya. Nah, kita tulis di sini 5 per info kata-kata. Nah, di soal dalam info kata-katanya disebutkan bahwa perbandingan uang Ali dan Dani adalah 5 banding 7 dan jumlah uang mereka adalah Rp600.000. Nah, yang dimaksud dengan info kata-kata adalah info yang ini ya, 5 banding 7. Karena yang akan dibandingkan adalah total uang mereka, maka perbandingannya juga kita total ya, 5 plus 7 sama dengan 12 ya. Nah, jadi yang kita masukkan di sini sebagai info kata-kata adalah 12. Sedangkan info angka merupakan jumlah uang mereka. Jumlah uang mereka adalah Rp600.000. Kita tulis di sini 600.000.
Ini tinggal kita sederhanakan ya. Jadi 12 dengan 60 bisa dicoret ya. 12 dibagi 12 1, 60 dibagi 12 sama dengan 5. Tinggal 5 dikali dengan 5, 25. Jangan lupa nolnya ada 1, 2, 3, 4. Jadi hasilnya adalah 250.000. Yang bagian B. Sebuah konveksi mampu menyelesaikan 140 potong baju dalam waktu 4 hari. Banyak baju yang dapat diselesaikan oleh konveksi tersebut selama 18 hari adalah, oke, kita buat ilustrasinya dari soal nomor 6. Jadi sebuah konveksi mampu menyelesaikan 140 potong baju dalam waktu 4 hari. Jika konveksi tersebut terus bekerja selama 18 hari, jumlah harinya semakin bertambah ya. Maka jumlah baju yang dihasilkan juga semakin bertambah. Artinya, pada soal nomor 6 berikut merupakan soal tentang perbandingan senilai. Nah, untuk mengerjakannya bisa kita tuliskan 140 per, ini yang dicari ya, kita tulis sebagai X sama dengan 4 hari per 18 hari. Ingat, sebelum melakukan perkalian silang, bisa disederhanakan terlebih dahulu untuk mempermudah dalam menghitung. 4 dengan 18, masing-masing dibagi dengan 2, 4 dibagi 2 sama dengan 2, 18 dibagi 2 sama dengan 9. Nah, setelah itu dapat kita lakukan perkalian silang ya. Jadi 140 dikali 9 sama dengan X dikali 2. X sama dengan 140 dikali 9 per 2. 14 dengan 2 bisa dicoret ya, 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, tersisa 70 dikali dengan 9. Jadi hasilnya X sama dengan 70 kali 9 sama dengan 630 potong baju. Jadi, untuk soal nomor 6, pilihan jawaban yang tepat adalah yang bagian C. 630 potong baju. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 7. Seorang peternak mempunyai persediaan bahan makanan ternak untuk 45 ekor sapinya selama 12 hari. Jika jumlah sapinya berkurang menjadi 30 ekor, maka persediaan makanan tersebut cukup untuk berapa hari? Oke, kita buat ilustrasinya terlebih dahulu ya. Jadi ada 45 ekor sapi dapat menghabiskan persediaan makanan dalam 12 hari. Jika jumlah sapinya semakin berkurang menjadi 30 ekor, nah di sini kita tulis min ya karena semakin berkurang, maka jumlah hari yang dibutuhkan untuk menghabiskan persediaan makanan tersebut berarti semakin bertambah ya, karena yang makan semakin sedikit, sehingga jumlah hari untuk menghabiskan makanan tersebut akan semakin lama. Sehingga untuk soal nomor 7 merupakan soal tentang perbandingan berbalik nilai atau perbandingan tak senilai. Nah, untuk mengerjakan soal perbandingan tak senilai ada 2 cara ya. Yang cara yang pertama, jadi kita tulis ulang 45 per 30 sama dengan 12 per titik-titik ini sebagai X ya, per X. Nah, cara pertama yaitu dengan cara membalik salah satu sisinya, 12 per X dibalik menjadi X per 12. Jadi dapat dituliskan 45 per 30 sama dengan, karena ini dibalik maka menjadi X per 12. Setelah ini dapat kita lakukan perkalian silang, tetapi sebelumnya bisa disederhanakan terlebih dahulu ya. 45 dan 30 masing-masing dibagi dengan 15. 45 dibagi 15 sama dengan 3. 30 dibagi 15 sama dengan 2. Nah, sekarang tinggal dikali silang ya. 3 dikali 12 sama dengan 2 dikali X. X sama dengan 3 dikali 12 dibagi 2. 12 dengan 2 bisa dicoret ya. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi X sama dengan 3 dikali 6. Hasilnya adalah 18 hari. Cara kedua yaitu kita tulis ulang di sini ya. 45 per 30 sama dengan 12 per X. Nah, cara yang kedua bisa menggunakan rumus atas dikali atas dibagi dengan bawah. Nah, jadi tidak perlu dibalik seperti cara yang pertama ya. Tapi langsung menggunakan rumus atas dikali atas dibagi dengan bawah.
atas dikali atas yaitu 45 dikali 12 dibagi dengan bawah. Yang bawah adalah 30. Oh ya, di sini X ya. X sama dengan 45 dengan 30 bisa disederhanakan ya, masing-masing dibagi 15. 45 dibagi 15 sama dengan 3. 30 dibagi 15 sama dengan 2. Nah, ini 12 dengan 2 bisa disederhanakan juga ya. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Tersisa 3 dikali 6, hasilnya adalah 18 hari. Nah, menggunakan cara pertama maupun cara kedua hasilnya sama-sama 18 hari. Silahkan teman-teman pilih pakai cara yang mana. Oke, jadi untuk soal nomor 7, pilihan jawaban yang tepat adalah yang bagian D, 18 hari. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 8. Suatu proyek dapat dikerjakan oleh 15 orang dalam waktu 12 minggu. Jika proyek itu harus diselesaikan dalam waktu 9 minggu, artinya waktu untuk menyelesaikan semakin cepat ya. Maka banyak pekerja yang diperlukan adalah, oke, kita buat ilustrasi dari soal nomor 8 berikut. Jadi ada 15 orang yang bekerja dalam sebuah proyek, mampu menyelesaikan proyek tersebut dalam 12 minggu. Nah, jika waktu untuk mengerjakan semakin berkurang, kita beri tanda minus ya, maka jumlah orang yang dibutuhkan kita tulis sebagai X untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut tentunya semakin bertambah ya, agar dapat selesai tepat waktu. Jika tandanya berbeda seperti ini, ada plus dan ada yang negatif, maka soal nomor 8 berikut merupakan soal perbandingan berbalik nilai atau perbandingan tak senilai. Cara mengerjakan soal perbandingan berbalik nilai ada 2 cara ya, masih sama dengan soal yang sebelumnya. Cara pertama yaitu dengan membalik salah satu sisinya. Jadi kita tulis ulang 15 per X sama dengan 12 per 9. Cara pertama, kita balik salah satu sisinya, jadi 12 per 9. Kita balik menjadi 9 per 12. Menjadi 15 per X sama dengan 9 per 12. Oke. Nah, ingat sebelum melakukan perkalian silang, silahkan disederhanakan terlebih dahulu. 9 dengan 12 masing-masing bisa dibagi dengan 3 ya. 9 dibagi 3, 3, 12 dibagi 3, 4. Nah, setelah itu kita kali silang, X dikali 3 sama dengan 15 dikali 4. Sehingga X sama dengan 15 dikali 4 dibagi dengan 3. 15 dengan 3 bisa dicoret ya, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Tersisa 5 dikali dengan 4, hasilnya adalah 20 orang. Nah, ini merupakan cara yang pertama. Cara yang kedua, kita tulis ulang ya, 15 per X sama dengan 12 per 9. Cara yang kedua bisa menggunakan rumus. Rumusnya adalah atas dikali dengan atas dibagi dengan bawah. Jadi X sama dengan atas dikali atas, jadi 15 dikali 12 dibagi dengan bawah, yaitu 9. Nah, setelah itu bisa kita sederhanakan. 12 dengan 9 bisa dicoret, masing-masing dibagi dengan 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4, 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, 15 dengan 3 bisa dicoret juga ya, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Tersisa 5 dikali 4, hasilnya adalah 20 orang. Nah, antara cara pertama dan cara kedua, hasilnya sama ya, 20 orang. Silahkan teman-teman pilih menggunakan cara yang mana. Oke, jadi untuk soal nomor 8, pilihan jawaban yang tepat adalah yang bagian D, 20 orang. Oke, skala sebuah peta adalah 1:60.000. Jika jarak dua kota pada peta adalah 50 cm, maka jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah... Oke, jika teman-teman menemui soal yang berkaitan dengan skala sebuah peta, maka teman-teman bisa menggunakan rumus segitiga JP/JS ya. Jadi pada rumus segitiga ini ada JP. JP merupakan jarak pada peta, dan JS merupakan jarak sebenarnya, dan S merupakan skala. Pada soal nomor 9 yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya, atau kita akan mencari JS. Untuk menentukan rumus JS, maka kita tutup
JS dan tersisa JP di bagian atas serta S di bagian bawah. Jika tersisa atas dan bawah, tandanya adalah dibagi. Jadi rumus JS yaitu JP dibagi dengan S. Oke, kita tulis ulang di sini rumusnya. JS sama dengan JP dibagi dengan S. JP atau jarak pada peta yaitu 50 cm. S adalah skala yaitu 1/60.000 atau dapat dituliskan 1/60.000. Nah, untuk mempermudah dalam menghitung, 1/60 ini dapat dibalik ya. Jadi 50 dikali 60.000 per 1. Nah, kalau sudah begini, satunya bisa dicoret ya. 5 dikali dengan 6, 30. Nolnya ada 5, kita tambahkan nolnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya adalah 3 juta cm. Nah, tetapi di pilihan jawaban, satuannya dinyatakan dalam kilometer semua. Sehingga dari cm ini harus kita ubah menjadi kilometer. Jika dalam tangga satuan dari cm ke kilometer naik 5 tangga ya, artinya dibagi dengan 100.000. Jadi 3 juta dibagi dengan 100.000, kita coret nolnya 5, tersisa 30 km. Sehingga jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah 30 km. Yang bagian B ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 10. Panjang sebuah tanah pada denah adalah 30 cm, sedangkan ukuran sebenarnya adalah 15 meter. Maka, skala pada denah adalah, soal nomor 10 berkaitan dengan skala sebuah peta. Teman-teman bisa menggunakan rumus JP/JS lagi ya. Nah, pada soal nomor 10 yang ditanyakan adalah skala pada denah, atau kita akan mencari S. Untuk mencari S atau skala, kita tutup bagian S sehingga tersisa JP di bagian atas dan JS di bagian bawah. Kalau tersisa atas dan bawah, tandanya adalah dibagi. Jadi rumus S atau skala sama dengan JP dibagi dengan JS. Oke, kita tulis ulang di sini. S atau skala sama dengan JP dibagi dengan JS. JP atau jarak pada peta adalah 30 cm dibagi dengan jarak sebenarnya 15 meter. Nah, karena satuannya berbeda, cm dan meter, ini kita samakan ya, semua diubah menjadi cm. Yang 30 cm ini kita tulis tetap 30 cm. Nah, dari meter menjadi meter, berarti dikali dengan 100 ya. 15 dikali 100 sama dengan 1500 ya. Oke, jadi 30 cm dibagi 1500 cm. Jika kita sederhanakan, 3 dengan 15 bisa dicoret ya. Masing-masing dibagi dengan 3. Yang 3 ini habis, 15 dibagi 3, 5. Nolnya kita coret 1, tersisa 1/50. Atau dapat dituliskan dengan 1/50. Sehingga skala pada denah tersebut adalah 1/50. Pilihan jawabannya adalah yang bagian C ya teman-teman. Oke. Sekian pembahasan soal tentang materi perbandingan untuk pelajaran matematika kelas 7 semester 2. Nah, jika ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan, silakan teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Oke, semoga video ini bermanfaat. Silakan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe channel Belajar AKM untuk mendapatkan video terbaru tentang pembahasan soal yang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.